Oke, selamat pagi semuanya. Minggu ini kita membahas tentang kepemimpinan organisasional dalam kepemimpinan serial, ya. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam kepemimpinan atau jenis-jenis kepemimpinan dan juga gaya-gaya kepemimpinan dari setiap pemimpin. Sekarang kita akan membahas tentang kepemimpinan organisasional. Tentu kalau kita berbicara tentang kepemimpinan organisasional, yaitu pemimpin di dalam suatu, berarti kita di sini berbicara tentang pemimpin di dalam suatu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama, manajemen dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih. Jadi kalau satu orang bukan organisasi namanya. Ya, apakah itu kecil atau besar, tetapi organisasi itu harus memiliki kumpulan dua orang atau lebih. Saling bekerja sama. Ya. Di sini saling bekerja sama, tentu bekerja sama di sini menggunakan namanya manajemen. Kita tahu manajemen itu adalah cara-cara untuk mengelola, ya, mengelola dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan juga mengontrol atau mengawasi. Apa yang dikelola mereka? Tentu sumber daya di dalam suatu organisasi. Bagaimana supaya sumber daya itu dipergunakan secara efisien dan efektif? Kita tahu sumber daya organisasi itu dapat berupa bahan baku materialnya, kemudian peralatan, mekanik, kemudian money, uang, juga harus diorganisasikan, kemudian SDM, kemudian sistem informasi, data, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana supaya sumber daya itu dapat dipergunakan secara efisien dan efektif, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, semuanya difokuskan untuk mencapai suatu tujuan. Itu maksudnya. Bagaimana supaya tujuan itu tercapai? Dikerahkanlah semua sumber daya, dikelola dengan manajemen. Ya, itulah terjadi di situ kerjasama antara dua orang atau lebih. Di situ dia. Apa itu efektif dan efisien? Ya, efektif seperti yang kita bilang itu adalah direct man, direct place, ya, menggunakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat atau alat yang tepat untuk mengerjakan sesuatu yang tepat. Efisien berarti dia adalah, bisa dikatakan, hemat biaya, atau bisa dikatakan rasio pendapatan atau rasio pengeluaran per pendapatan itu lebih kecil dari satu, ya. Sikap pemimpin dalam organisasi, ya. Bagaimana sikap kepemimpinan dalam suatu organisasi? Yang pertama itu adalah pemimpin harus dekat dengan anggotanya, ya. Ada hubungan di situ, hubungan emosional atau psikologis. Yang pertama itu memahami perilaku anggota, ya. Perilaku anggota itu harus kita pahami. Bagaimana karakteristik sosialnya, karakteristik ekonominya, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Dengan kita pahami perilaku anggota, maka kita mampu untuk mempengaruhi perilaku anggota itu sehingga dia berperilaku seperti apa yang kita inginkan, sehingga tujuan yang ditetapkan itu bisa tercapai. Nah, seperti apa yang merupakan dari definisi pemimpin itu sendiri, itu kepemimpinan itu sendiri. Yang kedua adalah memahami nilai dan norma yang dianut organisasi. Nilai, value, sesuatu yang berharga, baik yang abstrak maupun yang konkret, ya. Nilai-nilai suatu organisasi itu harus, ya,
dipahami oleh seorang pemimpin. Ya, misalnya nilainya adalah yang dianut adalah kreativitas misalnya. Berarti nilai yang dianut organisasi itu, setiap anggota organisasi harus mampu menciptakan suatu kreasi di dalam organisasi itu. Ya, misalnya nilai organisasi seperti misalnya adalah trust misalnya, memelihara kepercayaan misalnya, kepercayaan konsumen. Ya, itu adalah nilai yang dianut oleh organisasi. Bagaimana memelihara nilai kepercayaan konsumen itu? Nah, itulah terus yang dijalankan oleh suatu organisasi. Tidak membeda-bedakan anggota berdasarkan sara. Nah, ini seringkali kesalahan seorang pemimpin. Siapa yang dekat dengan dia mempunyai fasilitas khusus gitu. Ya. Siapa yang jauh tidak atau sehelo sama dia seperti tidak diperhatikan. Ada juga misalnya pemimpin karena dia agama tertentu, ya dia dekat dengan itu. Ya. Atau suku tertentu, atau ras kulit tertentu. Ah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, memberikan inspirasi dan motivasi. Ya. Inspirasi. Tentu inspirasi ini tidak muncul dengan kata-kata, tetapi inspirasi ini akan muncul dari para anggota jika pemimpin itu dapat memberikan contoh yang baik, ya, sehingga dia menjadi suatu inspirasi, ya, bagi para anggotanya, ya, menjadi suatu inspirasi. Nah, untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, tentu ini harus ditangani secara kreatif gitu loh, ya. Oleh karena itu memang pemimpin itu harus, ya, dia mempunyai intelijensi yang lebih tinggi, ya, dia mempunyai kemampuan yang lebih tinggi sehingga dia mampu memberikan suatu inspirasi kepada para anggotanya, ya. Jadi tidaklah seorang misalnya 1 tahun 2 tahun masuk organisasi terus masuk jadi pemimpin gitu, tidak. Tetapi bertahun-tahun, ya, banyak istilahnya hal-hal yang sudah dilakukan di situ, dan banyak juga keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki oleh pemimpin itu, sehingga dia bisa membuktikan, ya, untuk melakukan sesuatu hal yang sulit dapat diatasinya dengan baik misalnya. Nah, itu kan akan menjadi inspirasi bagi para anggota gitu. Nah, sehingga anggota ini mampu untuk berkreasi, terdorong dia untuk melakukan sesuatu hal, ya, sesuatu hal yang baru, ya, yang menunjang kehidupan dari organisasi itu. Yang kedua adalah pemahaman tentang motivasi. Ya, motivasi ini penting sekali bagi seorang pemimpin. Ya, oleh karena motivasi itu adalah dorongan, ya, baik itu secara internal maupun eksternal dari diri individu, ya, untuk melakukan sesuatu, ya. Oleh karena itu pemimpin seringkali memberikan misalnya motivasi eksternal kepada para bawahan, misalnya memberikan bonus berupa uang, memberikan jenjang karir, ya, memberikan pembelajaran studi lanjut misalnya, atau memberikan pelatihan tertentu. Ya, itu adalah caranya memotivasi. Nah, itu secara eksternal. Secara internal juga seringkali, ya, yang dari dalam diri individu itu. Nah, bagaimana motivasinya? Ya tentu pemimpin itu harus memberikan fasilitas agar mereka mampu mendorong motivasi internal itu menjadi muncul dari setiap anggota itu. Misalnya seperti motivasi internal, misalnya bagaimana merangsang motivasi internal misalnya dengan memberikan bagaimana meningkatkan kompetensi, ya, memberikan otonomi, dan juga memberikan misalnya itu tadi kompetensi, ya, otonomi, ya, ada itu satu lagi lupa saya, ya. Nah, itu pemahaman tentang motivasi itu. Jadi pemahaman tentang motivasi ini, ya, harus dibeda-bedakan
Oleh karena itu setiap anggota itu harus dipahami. Kalau dilihat misalnya dari teori Maslow, teori kebutuhan manusia, ya, dari teori itu dikatakan ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Kalau seseorang itu masih pada level kebutuhan yang paling bawah, kebutuhan fisiologis, maka motivasi apapun diberikan tidak akan berarti. Bagi dia adalah uang yang paling penting, bagaimana mengisi perut gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau kebutuhan dari bawahan itu masih pada tahapan kebutuhan fisiologis, maka motivasi yang paling tepat itu diberikan adalah uang gitu. Nah, tetapi apabila sudah meningkat, kebutuhan dia adalah kebutuhan rasa aman, ya, maka perlu diberikan itu tadi agar dia termotivasi. Mungkin diberikan kantor yang lebih nyaman agar dia bisa bekerja lebih lama, lebih baik gitu. Diberikan AC, diberikan kursi yang bagus dan lain sebagainya. Ya, itu kebutuhan rasa aman. Ya. Nah, motivasi seperti itu. Demikian juga misalnya kebutuhan akan kasih sayang, harga diri, dan lain sebagainya itu. Jadi pemahaman terhadap setiap anggota organisasi menjadi sangat penting bagi seorang pemimpin itu, sehingga dia mampu untuk melakukan motivasi itu tadi. Yang ketiga, memberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab. Harus ada kepercayaan dari seorang pemimpin. Di saat suatu tugas diserahkan kepada anggota itu, ya, dia harus mempunyai kepercayaan. Oleh karena itu, seorang pemimpin pun dalam memberikan tugas diberikan kepada orang yang tepat gitu. Jangan diberikan asal kepada orang. Ya, nanti pekerjaannya tidak akan selesai. Itu kan tidak efektif. Yang kedua, setelah diberikan tugas itu, dia harus yakin dan percaya bahwa tugas itu dapat diselesaikannya dengan baik gitu. Dapat diselesaikannya. Percaya dia kepada bawahan itu. Nah, demikian juga misalnya dalam pengelolaan hal lain, ya. Nah, kepada semua anggota organisasi itu harus diberikan kepercayaan. Yang kedua adalah wewenang. Wewenang tentu setiap posisi jabatan di dalam suatu organisasi harus diberikan wewenang. Wewenang ini adalah kekuasaan yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada dirinya agar dia mampu bekerja secara efektif dan efisien itu tadi, ya. Jangan diberikan suatu jabatan tetapi tidak mempunyai wewenang. Nah, seperti formalitas, ya, diangkat misalnya jadi dekan tapi ya sama aja tugas seorang dekan dengan tugas seorang dosen misalnya. Itu enggak apa, ya, diberikan wewenang. Misalnya dosen membuat nilai pun dosen itu tidak mempunyai wewenang. Yang membuat nilai pemimpin semua gitu, ya itu sudah salah total gitu. Berarti tidak ada di situ kepercayaan dan juga tidak diberikan wewenang. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Ya, di saat ada wewenang tentu harus diminta tanggung jawab, pertanggungjawaban atau responsibility tentang dari tanggung jawab terhadap wewenang yang telah diberikan. Ya, diberikan misalnya memimpin suatu pelaksanaan ujian misalnya, ya, tugas kepada seorang bawahan, ya, tanggung jawab dari bawahan itu dia harus melaksanakan ujian itu sampai selesai dan apa kendala-kendalanya, kemudian diberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemimpin itu. Nah, demikian dia mengenai tanggung jawab itu. Kemudian kepemimpinan organisasional tadi, seperti yang kita ketahui bagaimana yang pertama itu tadi adalah di sini tadi, ya, di dalam suatu organisasi itu, ya, bagaimana sikap seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah bagaimana membangun integritas, ya, integritas di dalam suatu organisasi. Integritas. Integritas ini adalah kejujuran, ya. Bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari yang dicerminkan pikiran, tindakan, dan perasaan.
ya, pemimpin ya, harus menjadi teladan bagi para anggotanya agar organisasi itu mempunyai integritas. Maka pemimpin pun harus terlebih dahulu mempunyai integritas. Nah, kejujuran di sini atau integritas ini sangat penting dalam suatu organisasi. Bukan hanya kejujuran ini penting antar sesama anggota organisasi dan anggota-anggota organisasi dengan pimpinannya, tetapi kejujuran ini juga penting untuk customernya atau konsumernya. Penting dijaga. Jika misalnya suatu perusahaan misalnya menghasilkan suatu produk, misalnya air aqua botol misalnya, tetapi tidak jujur, ya, dikatakan melalui pengolahan yang higienis, tetapi sama sekali tidak higienis, membuat misalnya tadi para konsumer itu menjadi sakit diare misalnya, ya. Nah, itu ketidakjujuran di dalam suatu organisasi. Organisasi yang punya integritas misalnya dibuat dalam label itu bahwa pengolahan air kami dilakukan secara saniter, ya, dengan izin dinas kesehatan, ya, dengan kadar ini itu. Nah, betul seperti itu, memang jujur dilakukan begitu. Memang seperti itulah air botol air galon itu misalnya jika diminum, ya akan membuat kita lebih sehat gitu. Nah, itu penting integritas itu. Integritas ini juga menyangkut kejujuran dalam masalah politik. Banyak organisasi-organisasi sekarang agar eksis dia tidak jujur. Menyogok misalnya pemerintah, menyogok pengeluaran izin, menyogok aparat hukum dan lain-lain. Itu menyebabkan organisasi dalam segala hal tidak akan jujur. Akhirnya organisasi itu apa? Dalam perlakuan dalam semua aktivitasnya akan menjadi tidak jujur. Karena apa? Sudah dimulai dari ketidakjujuran itu tadi. Sifat menyogok itu. Ya. Agar organisasi mempunyai integritas, pimpin itu harus tegas. Kalau ada peraturan dijalankan, ya tegas menjalankan aturan itu. Kalau misalnya dikatakan bahwa hari Senin memakai baju biru, ya harus tegas. Bagi mereka yang tidak memakai baju biru harus diberikan punishment, gitu, ya, tegas. Kalau misalnya setiap 1 tahun sekali dikatakan bahwa naik gaji 100.000, maka ya itu tegas dilakukan, tidak boleh tidak, ya. Nah, itu harus ditegaskan. Karena di dalam organisasi ada aturan, ada norma, ada nilai. Jadi itu harus tegas dilakukan. Di samping tegas, jangan tegas hari ini, tetapi harus konsisten juga. Konsisten. Jangan hari ini tegas, besok tidak. Hari ini dilakukan misalnya absensi, ya besok tidak. Nah, itu tidak konsisten namanya. Jadi konsisten itu adalah dilakukan secara terus-menerus. Sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Nah, itu. Ada 3 hal yang dicari perusahaan atau organisasi terhadap diri karyawan, yaitu intelijensi, energi, dan integritas. Nah, agar itu tadi. Karena setiap perusahaan dia ingin memiliki sumber daya yang unggul, ya, ingin memiliki sumber daya yang unggul di sini. Nah, oleh karena itu, agar sumber daya yang unggul itu ada di perusahaan tersebut, dia harus memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah intelijensi, energi, dan integritas. Ya. Seorang yang mempunyai intelijensi baik, misalnya mempunyai semangat yang baik dalam bekerja atau energi yang tinggi, tetapi tidak mempunyai integritas, ya tidak bisa. Ya. Nah, jadi ketiga hal ini selalu dipelihara di dalam kepemimpinan organisasional. Ya, itu pentingnya. Artinya di sini adalah pentingnya suatu integritas di dalam suatu organisasi tertentu. Ya, itu. Dalam kepemimpinan organisasional juga tentu ada
tantangan perubahan dalam organisasi, ya. Kita tahu tidak ada yang abadi di dunia ini, ya. Semua pasti berubah. Seperti yang dibilang Charles Darwin, mereka yang berumur panjang bukanlah spesies yang terkuat, namun mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkunganlah sebenarnya yang paling kuat, ya. Jadi suatu organisasi tidak terlepas dari perubahan. Kenapa? Karena semuanya berubah, ya, dari waktu ke waktu, ya. Bagaimana perubahan itu? Nah, ini tantangan perubahan suatu organisasi, ya. Suatu organisasi hidup, lahir, kemudian setelah dia lahir dia akan bertumbuh atau growth. Setelah dia bertumbuh, dia menghasilkan profitabilitas atau keuntungan, ya. Kemudian dia akan berkembang, development, organisasi tersebut akan berkembang, ya. Dan akhirnya organisasi tersebut sustainability, berkelanjutan, ya, seperti itu, ya. Dan berputar terus, kemudian bertumbuh lagi, menghasilkan probabilitas, berkembang terus, dan sustainable secara terus menerus gitu. Sustainable dalam arti sustainable yang lebih tinggi derajatnya gitu. Tetapi ada juga organisasi yang lahir, kemudian bertumbuh, kemudian tidak menghasilkan profitabilitas dan mati di situ, ya. Setelah dia growth, dia mati. Demikian juga misalnya setelah terjadi profitabilitas, dia juga akan mati, ya. Nah, kemudian dia berkembang, bisa juga mati. Setelah sustainable, dia juga bisa mati. Nah, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Nah, banyak yang menyebabkan faktor, terutama adalah perubahan-perubahan, ya. Makanya harus adaptif terhadap perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga organisasi tetap eksis, mampu untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga tidak terjadi growth misalnya mati, profitabilitas mati, atau setelah sustainable bisa mati. Karena apa? Dia tidak mau berubah, ya. Dia tidak mau berubah, ya. Dia tetap mempertahankan mitos-mitos atau kejayaan-kejayaan masa lalu yang sudah tidak relevan di zaman sekarang gitu, ya. Nah, banyak pemimpin seperti itu. Nah, saya sukses kok, dulu saya seperti itunya, sukses katanya. Ya, mungkin pada zaman itu dia sukses, tetapi setelah zaman berubah, ya dia tidak bisa mampu lagi menghadapi suatu tantangan, akhirnya semua mati gitu. Sama seperti saya dulu, sebelum saya dulu di sini mengajar, misalnya saya mengajar di salah satu akademi keperawatan, ya. Yayasan kami ini mempunyai banyak yayasan, ada sekitar 30 akademi kebidanan, akademi keperawatan, semuanya akademi, ya. Dia merasa bahwa pada tahun-tahun itu, ya, akademi itu memang memberikan keuntungan yang sedemikian besar gitu, tapi hanya keuntungan jangka pendek, ya. Setelah tahun demi tahun berganti, ternyata orang tidak minat lagi memilih akademi. Nah, sekolah lain misalnya sudah berubah menjadi institut misalnya, atau stikes, yang bisa saling menampung antara akademinya dengan S1-nya. Nah, saat itu dia tidak mampu lagi untuk berubah. Karena apa? Sudah kalah bersaing dengan yang duluan gitu. Dia akhirnya tidak dikenal lagi, dan akhirnya ya semua D3 itu mati sendiri, berubah jadi TK gitu, ya. Itu adalah kesalahan-kesalahan pemimpin yang terlalu bangga terhadap kesuksesan di masa lalu. Bagaimana juga menghadapi perubahan itu? Beradaptasi terhadap lingkungan, ya, beradaptasi terhadap lingkungan. Iya, harus beradaptasi. Sama seperti yang dikatakan oleh si Darwin itu tadi, ya kan? Mereka yang bertahan, yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Perubahan bisa terjadi disebabkan oleh teknologi, ya.
Dulu tidak ada misalnya teknologi robot. Ya, sekarang ini teknologi robot telah menggantikan tenaga manusia. Ya, artinya apa? Pengurangan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan dapat terjadi. Ya. Dengan teknologi robot ini juga pekerjaan lebih efisien dan efektif. Ya. Nah, bagi mereka yang tidak adaptif dengan tidak misalnya menggunakan teknologi robot seperti itu, ya akhirnya dia akan bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam hal bersaing. Ya. Tidak mampu untuk bersaing. Akhirnya apa? Ya, organisasi itu akan menjadi kolaps gitu. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan selalu berkembang secara terus-menerus. Ya. Oleh karena itu, untuk menghadapi perubahan tersebut, maka organisasi harus mampu ya melakukan apa yang disebut dengan itu tadi, continuous learning itu. Mungkin menyekolahkan bawahan salah satunya agar ya sejajar dengan organisasi-organisasi lain, atau juga melakukan pelatihan terhadap para bawahan sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para bawahan ini dapat dibagikan ke dalam organisasi dan organisasi itu akan tetap menjadi eksis. Ya, itu. Yang ketiga adalah minat dan perilaku konsumen. Nah, minat dan perilaku konsumen juga akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu. Ya, bagaimana minatnya terhadap suatu produk misalnya, terhadap suatu jasa. Ya, kalau misalnya zaman dulu misalnya untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan, ya, dia harus kesana kemari untuk mencari dokter gitu. Ya di zaman sekarang dengan adanya sistem informasi dan lain sebagainya, ya, dia hanya memanggil misalnya Gojek atau Grab, udah berangkat ke tempat yang dituju. Karena sudah ada tadi bisa kita akses praktek dokter yang kita inginkan gitu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, maka kita harus pahami minat dan perilaku konsumen itu sudah bagaimana di zaman sekarang. Tingkat pendidikannya yang berubah, sosial ekonominya yang berubah, tentu perilakunya juga akan berubah. Ya. Nah, kalau misalnya dulu adalah piknik itu bukan merupakan suatu kebutuhan, di zaman sekarang piknik itu sudah merupakan suatu kebutuhan misalnya. Nah, itu perlu untuk menghadapi tantangan perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem informasi. Sistem informasi tentu kita tahu kalau yang dulunya untuk mencari informasi secara tulisan misalnya kita harus pergi ke perpustakaan, berlama-lama mencari buku di situ. Kalau sekarang sangat mudah sekali. Dengan adanya Android, Google memberikan semua informasi kepada kita. Jadi informasi itu sudah ada di depan mata kita gitu. Bagi mereka yang dapat mengakses informasi itu dengan baik, ya tentu mereka mampu untuk mengatasi perubahan-perubahan itu tadi. Tetapi ya jika mereka tidak mampu, ya mereka akan itu tadi tetap tidak kompetitif. Jadi sini seperti yang kita katakan adalah bagaimana pemimpin itu menciptakan suatu perubahan. Ya, dengan adanya perubahan dari berbagai macam eksternal ini, teknologi, ilmu pengetahuan, minat dan lain sebagainya ini, maka pemimpin juga harus mampu melakukan perubahan secara internal. Ya, perubahan secara internal. Nah, itu baru dikatakan pemimpin. Kalau dia tidak, organisasi juga tidak akan berubah dan organisasi itu akan mati, maka dia bukanlah sebenarnya seorang pemimpin, tetapi dia hanyalah seorang manajer. Ya. Kunci perubahan tergantung pada SDM. Ya, betul. Makanya misalnya kalau Microsoft atau Google itu menempatkan orang-orang terbaik di dunia di situ, ya. Kenapa mereka menempatkan orang-orang terbaik? Karena mereka berpikir jika mereka memiliki sumber daya terbaik di dunia, maka mereka akan mengalahkan dunia gitu. Ya. Nah, jadi SDM mereka adalah yang paling unggul. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan manapun yang berusaha untuk menyaingi mereka, ya tetap tidak bisa. Karena mereka tetap memiliki sumber daya manusia yang lebih unggul.
Yang kedua adalah continuous learning, pembelajaran secara terus-menerus, belajar, dan belajar. Ya. Itu. Apakah itu belajar secara formal, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan akhirnya belajar ini akan menghasilkan apa? Skill dan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan misalnya kalau dulu misalnya waktu kuliah tidak pernah belajar komputer atau belum pernah memegang komputer, iya. Dengan adanya continuous learning ini, maka skill dan kompetensi SDM itu akan tetap terjaga, ya, sehingga mampu kompetitif, mampu menganalisis pasar, dan mampu untuk bersaing dengan organisasi-organisasi lain. Oke, demikian kuliah kita hari ini tentang kepemimpinan organisasional. Jadi di sini tadi kita lihat bahwa dalam kepemimpinan organisasional ini adalah yang pertama yang harus dipahami oleh seorang pemimpin adalah bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap para bawahan atau anggotanya. Yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin membangun integritas dari suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana seorang pemimpin dapat menciptakan sebuah perubahan. Tentu perubahan yang diciptakan itu berasal dari tantangan terhadap perubahan itu juga. Nah, itu, dan sumber yang dapat kita baca bisa Anda lihat di sini, ya. Ini silahkan Anda baca melalui internet, ya. Artinya apa? Anda jangan hanya berfokus kepada PowerPoint ini, tetapi Anda juga harus membaca bacaan yang lain, sehingga apa, pemahaman Anda tentang kepemimpinan itu memang menjadi lebih luas gitu. Pembelajaran ini hanya memberikan suatu ruang tematik yang dapat membantu Anda untuk mencari hal-hal apa yang penting di dalam kepemimpinan organisasional itu. Oke, sampai demikian. Apabila ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan di Google Classroom kita, atau Anda bisa langsung bertanya kepada saya, ya. Silahkan Anda datang ke kantor saya. Terima kasih.